Raja Tentara Bayaran. Bab 175. Setelah Zhao Hongyu dan yang lainnya membalut luka Shen Lian, Lin Yuyue juga menekan lukanya dan perlahan bangun dari latihan. Tuan Muda Shen, saya yakin dengan kompetisi seni bela diri hari ini. Saya mendapat banyak manfaat. Melihat Shen Lian dengan perban putih di bahunya, Lin Yuyue berbicara dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, anak-anak dari keluarga terkenal masih berbeda. Mereka digantikan oleh beberapa karakter kelas bawah. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka memiliki dendam. Mereka menganggap metode Shen Lian menukar cedera dengan cedera adalah oportunistik. Yang pernah mengalaminya secara pribadi, jelas tidak seperti itu. Orang yang dangkal, persaingan hari ini dengan Shen Lian membuatnya dengan jelas menemukan kekurangannya. Saat bertarung melawan orang lain, seorang pejuang harus ulet dan tak tergoyahkan. Serangan tak terduga Shen Lian hari ini membuat Lin Yuyue menjadi ketakutan. Untungnya, ini hanya kompetisi seni bela diri dapat diberikan kepadamu. Dibandingkan dengan kalah, pelatihan mental ini jelas jauh lebih penting bagi Lin Yuyue. Tidak, Lin Shaoxia hanya menderita karena kehilangan pengalaman melawan musuh, dan saya juga menang dengan menggunakan trik. Nanti, kita bisa berdiskusi lebih banyak dan belajar satu sama lain ketika kita punya waktu. Shen Lian mengepalkan tinjunya sebagai tanggapan terhadap Lin Yuyue. Setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Lian, Lin Yuyue mengangguk dan berbalik untuk meninggalkan ring. Sekali lagi dengan tubuhnya yang terluka, dia setuju dengan Lin Yuyue, yang merupakan bawaan setengah langkah. Shen Lian secara alami menerima gelombang tepuk tangan lagi dari para pahlawan seni bela diri memenangkan kemenangan bagi Shen Lian. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Shen Lian benar-benar memenangkan pertempuran ini dengan sangat hati-hati. Dia tidak hanya menukar cederanya dengan kesempatan untuk mendekat. Sejak dia dengan sengaja menunjukkan kelemahan, Shen Lian telah memperhitungkan kehati-hatiannya dan kepintarannya dalam menghadapi musuh menjadikannya ahli ilmu bela diri. Mereka benar melihatnya seperti ini, tapi bagaimana orang-orang ini bisa tahu bahwa Shen Lian telah bertempur di medan perang pegunungan mayat dan lautan darah selama bertahun-tahun, dan telah ditempa oleh pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan pemahamannya tentang pertempuran telah lama melampaui hal biasa. Meskipun orang-orang pernah mengalami pertempuran antar orang biasa di masa lalu, cara berpikir yang tenang dan kalem tentang cara menang dapat diterapkan pada semua orang. Setelah menyelesaikan kompetisi terakhir hari itu, Shen Lian tidak terburu-buru untuk kembali ke halaman lain kali ini. Sebaliknya, dia tetap berada di tempat kompetisi untuk mengamati persaingan antara bintang-bintang seni bela diri yang sedang naik daun ini. Shen Lian, yang tujuannya adalah untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri, tidak berani terlalu sombong saat ini. Orang-orang yang bertarung di arena seni bela diri sekarang semuanya adalah kontestan di tahap pelatihan fisik menengah ke atas. Pilih saja salah satu dari orang-orang ini, Shen Lian harus menganggapnya serius. Dalam setiap pertandingan mulai sekarang, Shen Lian bisa kalah kapan saja. Dalam hal ini, dia harus lebih memperhatikan untuk mendapatkan keterampilan para pejuang ini sehingga dia bisa meningkat keterampilannya. Sedikit peluang untuk menang. Ada lebih dari 20 arena, dan yang pertama menarik perhatian Shen Lian adalah arena yang dikelilingi oleh sekelompok besar prajurit. Di arena di tengah, ada seorang wanita berpakaian putih dan syal sutra menutupi wajahnya. Orangnya adalah Shen Lian. Lian juga tahu bahwa murid utama Sekte Mei, bernama Yang Sue, adalah kakak perempuan dari penyihir kecil yang menyebalkan. Murong Yingxia keterampilan seni bela dirinya sangat tinggi. Menurut rumor yang beredar, Yang Sue juga telah mencapai tubuh bawaan tahun ini, dan tentu saja tidak ada duanya di antara 8 sekte besar ini. Selain bersaing dengan Sekte Kunlun, ia juga bertekad untuk menjadi yang teratas tempat dengan pedangnya. Lawannya adalah master pemurnian tubuh tingkat menengah yang tidak beruntung yang menyerah setelah beberapa pertarungan biasa, meninggalkan Shen Lian yang menantikan pertempuran besar dengan kecewa. Namun kini semua pemain besar telah memasuki arena, meski sisi Yang Sue membosankan, ada pertarungan seru dengan pemain lain. Di antara mereka, yang paling berkesan bagi Shen Lian adalah Ming Jue dari sekolah Shaolin dan Jiang Chang dari sekolah Kongtong. Kerja keras Ming Jue baik pelatihan internal maupun eksternal dapat dikatakan telah melatih setiap bagian tubuhnya ke dalam keadaan kekuatan besar. Senjata ampuh dan postur King Kong yang terombang-ambing membuat Shen Lian ketakutan. Dia diam-diam menghela nafas bahwa jika dia bertemu dengannya, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang tanpa menggunakan cara militer. Berbagai kungfu misterius Jiang Chang dari Sekte Kongtong juga membuka mata Shen Lian. Seni bela diri Sekte Kongtong terkenal dengan keragamannya dan mencakup berbagai hal, mulai dari tinju, telapak tangan, tungkai dan kaki hingga pedang, senjata, pedang dan tombak.
Yang paling indah adalah itu masih seni bela diri yang menakjubkan, dan semua jenis senjata tersembunyi bermunculan tanpa henti, yang berarti ketika Ming Jue bertemu dengan King Kong dari kuil Shaolin, yang sama sekali tidak dapat dikunyah, jika tidak, Jiang Chang akan menang secara mengejutkan dan menerima pertandingan ini. Shen Lian, beberapa master dari sekte lain, juga mengamati dan mempelajari beberapa karakteristik dari beberapa sekte seni bela diri. Namun, hal itu juga banyak mengurangi kepercayaan diri Shen Lian, karena dia menemukan banyak lawan yang bertekad untuk dia kalahkan, yang menjadikannya miliknya. Menyatakan lebih buruk. Shen Lian, yang sudah buruk, merasa lebih tidak yakin. Belum lagi Biksu Ming Jue, ada lebih dari selusin dari mereka, termasuk Su Guanyu, adik laki-laki Ding Yin dari sekte Wudang, Zhao He dari sekte Qing Cheng, Yu Shueyao dari Kunlun, dan Lin Lin, yang menurut Shen Lian dia tidak bisa mengalahkan. Dengan orang-orang ini di sekitarnya, Shen Lian hampir tidak bisa melihat kemungkinan mereka memenangkan kejuaraan. Setelah mengetahui bahwa dia tidak memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan, Shen Lian, yang merasa kekuatannya rendah, berlari kembali ke halaman rumahnya dengan marah dan mulai berlatih diam-diam. Di malam hari, Biksu Ming Jue, yang telah menunjukkan kehebatannya di konferensi seni bela diri sebelumnya, datang dan menyampaikan ramuan sesaat. Dikatakan bahwa Guru Yuan Hui memintanya untuk menyampaikannya, dan itu disebut Hui Jidan. Shen Lian sedikit bingung dan bertanya tentang kemanjuran ramuan ini. Menurut Biksu Ming Jue, pil peremajaan ini bukanlah obat mujarab, ini hanya dapat membantu para pejuang dengan cepat memulihkan kekuatan internal mereka. Sekte dengan keluarga kaya seperti 8 sekte besar hampir selalu memiliki stoknya. Hanya sedikit. Mengetahui bahwa hadiah itu tidak terlalu mahal, Shen Lian mengangguk dan menerimanya. Omong-omong, Shen Lian membutuhkan pil seperti itu sekarang. Setelah meminta Ming Jue membantunya berterima kasih kepada Guru Yuan Hui, Shen Lian menyaksikan Ming Jue meninggalkan kamar tamunya. Dia pertama kali mengamati pil merah, dan Shen Lian menelannya tanpa ragu-ragu. Shen Lian pada dasarnya tidak waspada terhadap Guru Yuan Hui. Orang senior dan berbakat seperti dia tidak punya waktu luang untuk menyakiti dirinya sendiri. Setelah meminum pil Jiji, Shen Lian dengan cepat memasuki kondisi tersebut, memulai metode Yijin Jingxin miliknya sendiri, dan dengan cepat pulih. Ngomong-ngomong, Hui Jidan memang bukan obat mujarab yang langka, dan efeknya biasa saja, tapi tidak mutlak. Ada tingkatan obat mujarab. Hui Jidan yang dipersembahkan oleh Master Yuan Hui ini benar-benar obat mujarab berkualitas tinggi. Obat-obatan. Bab 176. Setelah meminum Jijidan yang berkualitas tinggi, Shen Lian pertama kali merasakan jejak energi internal muncul dari tubuhnya. Mengetahui bahwa ini adalah efek obatnya, dia dengan indah mengumpulkan energi internal ini dan dengan cepat memulihkan keterampilannya. Namun perubahan awal ini baru saja dimulai. Untaian energi awal secara bertahap menjadi lebih tebal, dan perlahan menjadi suatu kekuatan, dan kemudian menjadi terus-menerus, membuat Shen Lian, yang telah menahan energinya, secara bertahap mulai terpana. Kekuatan ramuan Xindao begitu hebat. Bisakah Jijidan yang tidak terlalu berharga memiliki efek seperti itu? Lalu jika digantikan dengan obat mujarab, bukankah mungkin untuk membuat kemajuan pesat dan membuat keterampilan saya terbang pesat? Terkejut, Shen Lian tentu saja tidak bisa menunda budidayanya sendiri. Di bawah kemampuan penyerapan yang kuat dari Yi Jinjing, keterampilan Shen Lian pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. 20% terakhir yang perlu dikembangkan disebabkan oleh kelelahan dengan cepat diisi ulang. Namun saat ini, kekuatan Jijidan masih belum hilang, dan aliran energi internal masih muncul dari tubuh Shen Lian, yang membuat keterkejutan Shen Lian berubah menjadi kejutan. Menjalankan Yi Jinjing dengan cepat, Shen Lian dengan panik menyerap energi internal yang dipancarkan oleh pil Huiji. Pil peremajaan, seperti namanya, berarti memulihkan kehidupan. Bagi pejuang di bawah level tubuh bawaan, ini dapat membantu dengan cepat memulihkan energi internal yang mereka konsumsi. Ini satu tingkat lebih tinggi dari pil peremajaan biasa. Pil pemulihan peluang Lian adalah satu langkah ke tingkat yang lebih tinggi. Pil pengembalian biasa hanya efektif membantu pemulihan Shen Lian. Bagaimana obat sekuat itu bisa ditemukan? Tetapi pil pengembalian kelas atas berbeda, kekuatan obat yang terkandung di dalamnya 5 kali lebih kuat dari pil pengembalian biasa. Ramuan tersebut tidak terlalu tinggi, itu sangat berharga. Bagi pejuang dengan tubuh bawaan, obat mujarab seperti Huiji dan sama sekali tidak berguna. Bagaimanapun, tingkat kultivasi yang berlaku ada. Bahkan Huiji dan yang terbaik pun tidak dapat memberikan banyak peningkatan pada pendapatan budidaya mereka. Tapi itu tidak masalah. Di tangan Shen Lian, pil peremajaan berkualitas tinggi ini jelas merupakan obat mujarab yang baik.
Pil peremajaan kelas atas yang mungkin 5 kali lebih kuat dari pil penyembuhan biasa, dengan fisik khusus Shen Lian, potensinya yang bisa dikerahkan bahkan berlipat ganda. Anda harus tahu bahwa vitalitas internal Shen Lian begitu dalam sehingga ia bahkan dapat menumbuhkan otot dari udara yang tipis. Fisik seperti ini dikombinasikan dengan pil peremajaan yang mengandung vitalitas, efeknya tidak sesederhana 1+1, sehingga saat ini Shen Lian merasa seperti berada di langit. Perasaan kehilangan uang. Energi internal yang tak ada habisnya melonjak keluar dari tubuh, dan Shen Lian, yang telah kembali ke kekuatan penuh, tidak punya pilihan selain mengambil kesempatan untuk menekan kekuatan internal ini. Sambil mengompres, Shen Lian juga memulihkan telapak tangan kanan yang telah dilepaskan para prajurit. Kali ini Shen Lian akhirnya kembali ke keadaan normalnya, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Energi internal yang terus muncul masih tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Sementara Shen Lian terus menekan energi internalnya, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Menurut jalan yang diambil oleh prajurit biasa, Shen Lian harus memampatkan akumulasi energi internalnya tanpa batas sekarang, dan kemudian menerobos dan menjadi tubuh bawaan di bawah kompresi kuat dari jumlah total energi internal. Tetapi Shen Lian tidak perlu mengambil jalan ini sekarang. Dengan kemampuan untuk meredam tubuhnya, mengapa Shen Lian perlu bertindak seperti ini? Menurut pendapat Shen Lian, tubuh yang ditempa oleh Yi Jinjing tidak lebih buruk dari tubuh bawaan. Daripada berlatih langkah demi langkah seperti seorang prajurit biasa, Shen Lian mungkin juga melunakkan tubuhnya terlebih dahulu efektivitas ditingkatkan lebih cepat, tetapi saya juga percaya bahwa ketika saya menerobos tubuh bawaan di masa depan, kekuatan saya akan mampu melampaui prajurit pada level yang sama. Lakukan saja ketika Anda memikirkannya. Shen Lian tiba-tiba tidak lagi berpikir untuk memadatkan lebih banyak kekuatan internal berintensitas tinggi, tetapi langsung mengubah tubuhnya dengan kekuatan internal yang tak ada habisnya. Kali ini, Shen Lian tidak terburu-buru untuk meredamnya tangan kanannya. Setelah itu, dia fokus pada lengan kirinya. Sebelumnya, tangan kiri dan lengan bawah Shen Lian semuanya telah diubah oleh proses temper yang disebabkan oleh kombinasi keadaan yang aneh. Meskipun ini merupakan kejutan yang tidak terduga, manfaat yang dapat diberikan kepada Shen Lian hanya pada bagian lengan bawah. Kita harus tahu bahwa titik-titik Qi yang penting dalam tubuh manusia sebenarnya terkonsentrasi pada batang utama. Semakin dekat ke dantian Laut Qi, semakin pada titik-titik kunci tersebut. Sekarang lengan kiri Shen Lian tidak dapat terbentuk secara alami dan mandiri, keuntungan yang diperoleh selama latihan sangat terbatas. Tentu saja, Shen Lian memiliki pilihan lain, yaitu terus melunakkan bagian tubuh yang ditempa di dada. Namun, seluruh area dada tidak hanya luas, tetapi juga sangat halus. Tapi ini adalah proyek besar. Shen Lian, yang kini ingin segera meningkatkan kekuatannya, tentu saja tidak bisa memilih proyek besar ini. Sebagai perbandingan, menempa lengan kirinya tentu saja merupakan pilihan yang paling cocok. Menyuntikkan kekuatan internal terkompresi ke lengan kirinya, Shen Lian sekali lagi menemukan rahasia tubuhnya. Ketika kekuatan internal berintensitas tinggi yang terkompresi ini datang ke lengan kirinya, Shen Lian secara alami merasakan sedikit pembengkakan. Bagaimanapun, ini masih merupakan tubuh biasa, dan masih agak sulit untuk membawa kekuatan internal terkompresi dengan intensitas tinggi. Namun, setelah kekuatan internal ini mencapai bagian lengan kiri yang marah, itu seperti ikan besar yang datang ke daerah perairan yang cocok, dan semuanya menjadi begitu alami. Penemuan seperti itu memenuhi hati Shen Lian dengan kegembiraan. Tampaknya tubuhnya yang marah mampu membawa kekuatan internal berintensitas tinggi ini. Seperti yang kita ketahui bersama, semakin tinggi intensitas kekuatan internal, semakin besar kekuatannya. Ini juga salah satu alasan mengapa tubuh bawaan lebih kuat. Selain kecepatan penyembuhannya, tentara yang memiliki senjata lebih baik, sudah pasti mana yang lebih kuat, tentara yang memegang senapan mesin ringan atau tentara yang memegang pistol kecil sekali tembak. Mengesampingkan kegembiraan rahasia di dalam hatinya, Shen Lian tidak terburu-buru untuk belajar, tetapi memulai pekerjaan tempering tubuhnya sendiri, menjalankan metode jantung Yi Jinjing, aliran kekuatan internal yang stabil dan mengompresi kekuatan internal intensitas tinggi seperti seekor ikan paus yang menelan tangan kanannya. Dengan bantuan Hui Jidan, Shen Lian mampu melunakkan tubuhnya dengan lancar untuk pertama kalinya. Setelah kekuatan obat Hui Jidan habis dan Shen Lian menggunakan dua keterampilan seluruh tubuh lagi, seluruh pekerjaan penempaan lengan kanan akhirnya selesai. Setelah menyelesaikan latihan, dia terus melakukan latihan dan dengan cepat memulihkan kekuatan internalnya. Shen Lian hanya membuka matanya ketika langit menjadi lebih cerah. Seluruh lengan kanannya benar-benar marah.
Shen Lian merasa itu mengandung energi yang tak ada habisnya, dan untuk sementara dia menjadi percaya diri dalam kompetisi hari ini. Bersambung.